Pemirsa, buntut kemenangan gugatan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa novum atau bukti baru. Saka Tatal berharap putusan hakim yang membebaskan Peggy bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Diketahui Saka Tatal adalah satu dari 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Saka yang saat kejadian masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu. Lantas, apa tanggapan keluarga Vina? Memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara, itu kan dia dipersilahkan saja untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya kan nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kami berharap kepada pihak polisian tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap. Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu, dan juga kita juga berharap yang 3 terduga DPO itu kan ditemukan. Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-gaduhan di masyarakat. Apa bukti atau novum yang akan diberikan oleh kuasa hukum Saka Tatal? Di dalam persidangan kemarin itu saya melihat hakim itu tidak melakukan pemeriksaan setempat, hanya berdasarkan rekonstruksi saja, kemudian tidak membahas tentang bukti-bukti, terutama tentang persesuaian antara keterangan ahli forensik dengan hasil. Karena di situ ada 2 kali pemeriksaan. Pertama di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Ya, memang kami melihat tidak ada luka-luka, keterangan luka-luka benda tajam di situ. Itu hanya peran dari benturan yang dari awalnya perkara ini kan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kami memiliki foto-foto di mana di tubuh Vina itu nggak ada luka selain ada daging di mur di separator yang ada kaitan di tembok tempat jatuhnya tersebut, benturan tersebut. Sehingga sudah sesuai dengan keterangan ahli gitu. Kemudian pada baju-baju daripada Eki itu tidak ada luka-luka di perut, tusukan seperti yang diceritakan dalam skenario cerita ini. Sehingga kita perlu mengajukan bukti-bukti foto-foto ketika kejadian awal di TKP pemeriksaan lalu lintas tersebut. Apakah PK bisa membuat kasus ini menjadi jelas? Semua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP itu boleh diungkap. Jadi kalau bukti yang ditemukan sekarang ini dahulu belum ditemukan, itu intinya. Jadi semuanya, apakah itu saksi, ahli, surat, itu kan bisa pihak yang bersangkutan yang dulu dipidana juga dimungkinkan untuk diajukan. Jadi semuanya bisa dibuka. Gonjang-ganjing ini adalah akibat daripada perbedaan pendapat yang masing-masing melihat sisinya masing-masing, itu kan gitu. Nah ini mana yang benar itu harus diuji di PK. Selama ini kan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini alibi gini, kemudian salah orang dan sebagainya, kan hanya muncul di publik. Itu harus dimunculkan di peradilan supaya bisa ditampung oleh hakim yang menilai itu tadi. PK itu kan sistemnya kan cuma satu lapisan pengawasan apakah yang kinerja yang di bawahnya baik apa tidak. Nah makanya itu menurut saya PK-nya sekarang tergantung daripada kegigihan daripada yang masing-masing mengajukan PK itu menyampaikan apa yang terjadi ini dimasukkan di dalam PK itu dan dibahas di pengwakilan sehingga nanti hakim bisa memutus yang sebenarnya. Tim TV One mengabarkan.